Oke guys, halo selamat malam. Bertemu lagi dengan kita di acara Lotus webinar saham andalan dari Lotus Sekuritas. Hari ini hari yang spesial karena pertama setelah libur panjang ada satu kebijakan baru namanya ARB 15%, dan amazingly ada banyak cerita bagus di market seputar debt ceiling sehingga hari ini banyak yang saham lompat-lompatan. Dan hari ini kita dapat narasumber yang dahsyat. Beliau ini lama berkecimpung di dunia aset manajemen. Kita panggil, kita panggil. Hari ini adalah Mas Agung Ramadhani. Mas Agung masih di mute itu. Malam Mas Agung. Selamat malam Pak Umar dan teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini juga kita ditemenin sama dua narasumber dari Lotus. Pertama ada Mas Krisna. Beliau seperti biasa adalah riset analis retail dari Lotus. Malam Mas Krisna. Selamat malam Pak Umar. Hari ini beliau begitu ceria karena masternya lompat gitu ya. Tumben banget tuh sebenarnya. Dan juga ditemenin sama Om Kus. Om Kus kayak baru potong rambut dikarenakan bumi yang terbang juga hari ini. Malam Om Kus. Di mute itu Om. Masih di mute. Oh ya oke. Nanti setelah ini kita mau bahas seputar setelah Amerika itu kisruh kemarin, apa sih ekspektasi kita dari IHSG ke depan? Ini akan berdurasi sekitar 1,5 jam ke depan. Saya coba kasih snapshot dulu ya. Izin buat share screen tunggu sebentar. Ini sudah kelihatan? Ya. Udah. Oke. Ini saya bahas sedikit ya, snapshot aja 5 menit. Izin. Judul hari ini kita ngomongin risiko gagal bayar Amerika telah sirna, hilang, lenyap semuanya. Bagaimana prospek IHSG selanjutnya? Saya kasih sedikit dulu bahwa sebelumnya kita membahas seputar debt ceiling. Dibahas bahwa debt ceiling itu as an election issue, so somehow itu bukan masalah ekonomi bluntly, tapi lebih dicampur oleh election issue. Di situ terjadi banyak gonjang-ganjing, karena kalau sampai dengan si debt ceiling itu tidak terbayar, impact-nya banyak, dari mulai bill-bill internal mereka, negara yang tidak terbayar gaji pegawai negerinya, sampai dengan bunga dari hutangnya sendiri gitu. Tapi ini kalau lihat yang foto paling kiri kanan bawah gitu ya, datang penyelamat bangsa namanya James Bond, kacamata hitam, dia bilang bahwa default is not an option. So kita merasa tenang saat itu, bahwa memang kayaknya kalau sampai itu default tuh banyak hal yang akan terjadi di dunia ini. Ini data per tanggal 24 Mei kemarin bahwa treasury cash-nya itu below 49,5 billion per Mei 24. Jadi kita deg-degan, sementara hutangnya sangat banyak, hutangnya 31,4 triliun US. Terus mulai bermunculan bahwa catastrophic effect kalau terjadinya US default, terus ada ancaman dari Fitch Rating jika Amerika tidak bisa membayar, maka yang terjadi adalah akan ada, dulu pernah tahun 2011 downgrade dari triple M jadi double A, sekarang ini yang di downgrade adalah outlook-nya jadi negatif. Tapi itu semua, dan kalau itu terjadi, maka kalau Amerika sampai gagal bayar, maka resikonya naik, as the consequences, dia mesti bayar bunga yang lebih tinggi, kira-kira gitu. Jadi semua komponen T-bill-nya, depositonya, semua yang berhubungan sama market gitu ya, itu akan ikut naik, dan itu akan menjadi gempa. Tapi pada hari Jumat kemarin itu ini live after debt ceiling drama, terjadi hal yang menggembirakan karena disetujui oleh 313
yang yes 313, yang nih itu 116, dan sisanya itu ada 6 yang no vote. Ditopang oleh apa tuh angka kerja yang bagus gitu ya. Pada hari itu terjadi spike luar biasa di S&P dan Nasdaq gitu ya. Jadi langsung hijau. So unfortunately ketika itu terjadi kita lagi libur semua. Jadi kita tidak menikmati keceriaan market, kita cuma dapatnya yang lagi deg-degannya doang gitu. Nah, apa yang terjadi setelah disetujuinya debt ceiling? Jadi debt ceiling sudah selesai, Demokrat sama Republik setuju untuk menaikkan pagu hutangnya, tapi somehow terjadi di sini bahwa mereka, nih saya dapat rangkuman dari Wall Street Journal ya, saya cuma merangkum aja, bahwa menurut mereka itu rally-nya itu nggak akan sustain. Some of them berpikir begitu. Dan dari data yang lain bilang foreigners itu load up on US equities. Jadi ketika semua berita bagus itu terbuka, mereka bukannya nambah tapi malah jualan. So, ada berita juga China recovery losses steam. Hal ini akan lebih detail dibahas sama narasumber kita nanti yang lainnya. Saya cuma snapshot ya. Hal yang lain yang paling concern itu sebenarnya ketika si debt ceiling itu dinaikin pagu hutangnya, maka kan kalau kita orang finance biasanya gini, kalau hutang naik tapi bukan equity yang naik gitu ya, maka rasio debt to equity-nya akan naik, akan terbang. Unfortunately, rasio dari debt to GDP Amerika itu per kemarin kan ada 129-130%. Jadi sudah tinggi sebenarnya. Kalau dikasih hutang lagi, what will be the ratio? 1. Dan yang ujung, kita sudah mikir nih bahwa akan ada masalah di T-bill. Dia bilang tremors coming for treasuries. Specifically dia bilang nih, who will buy the T-bill? Jadi ketika Amerika itu sudah boleh berhutang lagi, dia akan issue obligasi. Siapakah yang akan membeli? Apakah Jepang sebagai pembeli terbesar masih akan membeli, atau China, atau negara lain? Knowing bahwa sebenarnya Amerika itu khusus ya menurut saya, tapi nanti akan dibahas sama narasumber. Saya takut salah ngomong soalnya. Di sini Summers bilang will need to focus on a long run fiscal picture. Jadi ketika satu masalah sudah selesai, namanya debt ceiling, dia mulai memandang lebih jauh nih apa yang terjadi. Consequences of T-bill delusi juga. Dan yang paling ujung nih sebelah kanan dia bilang gini, soft landing very unlikely. Ini kan kalau lihat Wall Street, padahal Wall Street-nya Amerika punya gitu ya, kok kayaknya beritanya tuh selalu miring gitu. Padahal kita di sini menganggap kalau si debt ceiling sudah selesai, itu kita senang banget karena means resiko terbesar dari market crash itu sudah hilang. Apakah begitu? Hari ini kita mau bahas nih, how long will be the euphoria? Apakah ini euphoria sesaat atau tidak? Terus US interest rate consolidation, karena ada yang bilang ketika angka bagus maka Fed boleh naikin lagi. Kalau naikin lagi apa yang terjadi? Sama global appetite perihal who's going to buy the American bond tadi ya. Untuk Indo fokusnya somehow kita melihat bahwa yang benar-benar mendrive market itu adalah penguatan IDR terhadap USD. Seberapa kuat, seberapa long lasting dan segala macamnya. Ini juga ada beberapa sektor manakah yang akan berperan ke depan, seberapa besar opportunity di market nantinya. Itu snapshot dari saya. Mudah-mudahan bisa terjawab sama semua narasumber, khususnya Mas Agung gitu ya. Setelah ini kita akan dengerin paparan dari beliau. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Agung. Ya, baik. Terima kasih atas awalan dari Pak Umar. Selamat malam semua teman-teman partisipan dari capital market semua, terutama klien dari Lotus Andalan Sekuritas. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani, saya dari Berdikari Manajemen Investasi. Saya akan mencoba untuk sedikit membahas seperti tadi yang dipesankan oleh Pak Umar sebelumnya, US debt ceiling dan what's next ya, akan terjadi di market seperti apa.
Mungkin sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, harusnya sudah kelihatan ya. Sudah, Mas. Baik. Untuk tema dari in-house kita punya riset adalah short term pain for long term gain untuk di jangka pendek, terutama di mungkin di Q3 tahun ini mulai dari Juli ke depannya. Dalam jangka waktu pendek ini, untuk alasan seperti apa nanti setelahnya saya coba jelaskan. Saya akan coba masuk ke global outlook terlebih dahulu. Global outlook saya mungkin lebih menitik beratkan pada US ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita bahas China, masih banyak ekonom maupun analis masih data-data terakhir itu dari China Economic masih lower than expected. Padahal harapannya setelah post pandemic dan dia paling akhir untuk melepas pengetatannya, mobilitasnya, tapi actually itu mereka punya data nggak sebagus seperti yang diharapkan oleh para analis maupun ekonom dari China seperti itu. Dari Eurozone kita tahu dari negara terbesar, kontribusi terbesar dalam area Eurozone itu adalah Jerman. Jerman itu terakhir data rilis GDP-nya itu masih negatif growth, jadi belum ada yang mungkin menarik untuk dibahas dari China maupun dari Eurozone. Yang saya coba titik-beratkan adalah dari US economic-nya. Nah, seperti dibahas juga oleh Pak Umar, US debt ceiling. Di sini ada the Fed cash balance sudah memang sudah di bawah 23 billion US dollar, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dan kemudian kita lihat selanjutnya apa, pastinya the Fed akan issuing a new debt hampir kurang lebih mencapai 1 triliun dolar, dan pasti yang tidak diharapkan ada konsekuensi adalah pasti akan drying liquidity di banking sector, rising short term funding rate, dan setelah periode panjang tightening, banyak juga yang memperkirakan akan terjadi resesi di depannya. Sebetulnya kesimpulan dari sini adalah crowding out effect sebetulnya dari government, the Fed, dan juga dari perbankan itu berebutan mungkin akan dana gitu ya, yang si the Fed ini benar-benar BU banget. Sisi banking ini juga sebetulnya enggak, masih ada setelah tightening cycle itu mereka juga kan likuiditasnya cukup tight juga gitu. Nah, ini akan berebutan juga gitu, apakah nantinya akan collapse dari banks-nya duluan atau akan menjadi resesi trigger dari untuk di capital market-nya juga. Kalau saya lihat di sini mungkin ya perlu dicermati beberapa indikator mulai dari likuiditas dan short term funding rate-nya, apakah dia spike up dan liquidity-nya semakin mengeringkah di banking sector. Tapi terakhir beberapa report itu regional bank di US itu memang sudah mulai kekhawatiran akan penarikan dana besar-besaran dengan issuing debt dari the Fed ini atau government. Ini overall berarti money market. masih deg-degan ya, Mas ya? Overall masih deg-degan ya? Oh iya, karena kita bukan dari yang normal environment economic gitu. Kita dari tightening cukup panjang dari sebelumnya dan tercepat, bahkan kenaikannya sebelumnya kita sudah sempat bahas, kenaikan the Fed rate itu ini tertinggi dan tercepat. Jadi sebetulnya nggak mudah juga, baik dari konsumer, dari perbankan, terutama di US, itu nggak mudah juga untuk menerima ini setelah kesepakatan US debt ceiling ini gitu. Pastinya
kekhawatirannya adalah akan menaikkan dana besar-besaran, akan pindah ke treasury bills, dan si banking ini akan drying liquidity lagi. Hasil saya coba lanjut ke slide berikutnya. US bank marketable securities ini pastinya dia akan jika harganya akan turun karena penarikan dan juga unrealized loss-nya dari securities holding dari bank itu juga akan terus bertambah. Itu yang dikhawatirkan dari investor global di sini. Itu kenapa mungkin jawabannya kenapa tadi Pak Umar juga bilang setelah debt ceiling, tapi nggak bahkan investor foreign itu nggak nambah equity di US gitu, atau borong atau belanja gitu. Ya selanjutnya ada kekhawatiran selanjutnya mungkin ya kok nggak berakhir-akhir sih, ya memang gitu, nggak ya, ini ceritanya sebetulnya new normal gitu. Dan akan repetition gitu. Kalau banyak ekonom di global itu, ini dampaknya sebenarnya mirip juga dengan tightening cycle gitu. Akan drying juga, terutama di likuiditas. Itu salah satu efek dari crowding out juga kalau kita pernah belajar ekonomi ya di kuliah. Jadi ya itu yang perlu dimonitor, mulai dari likuiditas dan short term rates gitu. Itu dari US debt ceiling, dan cerita kelanjutannya akan seperti apa dan apa yang perlu dimonitor, beberapa indikator. Kita beranjak dari debt ceiling, saya coba masuk di Fed Fund Rate. Fed Fund Rate ini yang putih adalah expectation atau Fed Terminal Rate. Ya sempat sebelumnya yang kenaikan sebelumnya 25 bips itu ke 5,25 dari 5%, itu sudah sebetulnya meeting the expectation. Cuma beberapa waktu terakhir data-data US economic memang better than expected, beberapa mulai dari non-farm payroll, beberapa juga dari PMI-nya gitu, labor market-nya. Jadi setelah meeting the expectation, Fed terminal warna putih ini bergerak naik lagi. Jadi baik lagi, good news is the bad news gitu. Angka data rilis bagus, balik lagi gitu. Ekspektasi akan Fed rate meningkat lagi. Itu yang sebetulnya kan nggak favor untuk capital market gitu. Ini yang terjadi Saya tanya sedikit, Om. Jadi silakan. Kalau dikatakan indikasi ekonomi membaik, maka itu membuat Fed itu memiliki ruang buat naikin suku bunga gitu ya? Selagi kita belum dapat kepastian pivot, Fed pivot kapan. Oke. Itu kecuali sudah jelas lebih clear Fed pivot kapan dan bahkan cut rate akan terjadinya kapan, itu baru akan berubah mindset seperti itu ya gitu. Selagi masih belum ada kejelasan Fed pivot kapan, masih akan berlaku hukum seperti itu gitu. Akan masih data rilis bagus, Fed ekspektasinya akan menaikkan lagi gitu. Selagi belum jelas Fed pivotnya masih akan sama berlakunya gitu. Sejauh ini Fed terminal warna putih itu di 5,4, sempat 5,5 dan 5,4. Namun sebelumnya kita tahu beberapa 2-3 bulan lalu itu data-data ekonomik terus memburuk. Jadi ekspektasi yang sebelumnya di bulan September Fed pivot atau cut rate itu maju ke Juli gitu. Cuma sempat ke Juni, tanggal 15 ini karena ada Fed meeting ya, seperti kita ketahui, dan data membaik, jadi agak mundur lagi. Jadi Juli itu masih akan sangat dinamis sekali. Jadi market kalau volatilitas masih akan ada di beberapa waktu ke depan di equity market. Itu dari Fed Fund Rate. Dan dari data-data ekonomi US terakhir yang sudah dirilis, kita lihat di sini seperti employment better than expected, non-farm juga, jobless claim juga ini yang dirilis lebih rendah, yang tengah-tengah, untuk income juga lebih rendah, itu better than expected.
PMI juga mirip-mirip dengan ekspektasi di 48,4. Jadi beberapa data Jobbox juga better than expected itu memang data terakhir lebih baik dari yang diestimasikan para ekonom maupun analis. Itu kenapa Fed rate tadi atau ekspektasi akan Fed rate itu meningkat lagi, akan menaikkan 25 bips di bulan Juni ini gitu. Itu apa nggak bubar, Mas, kalau naikin lagi? Selagi datanya masih bisa dikatakan mendukung atau lebih baik dari yang diestimasi para ekonom, harusnya ya masih harus dilakukan. Sebetulnya nggak harus, tergantung goals-nya seperti apa, karena kalau goals-nya hanya inflasi ya sulit juga gitu untuk kembali ke normal. Banyak yang nanyain sih, kenapa sih inflasi itu harus 2% targetnya gitu, kenapa nggak 3, kenapa nggak 4 gitu. Betul. Sebetulnya kan kalau kita lihat core-nya itu kan sebenarnya nggak jauh dari yang sudah diharapkan sebetulnya gitu. Kalau yang kita lihat CPI in general ini itu memang masih jauh 2% dari yang angka sekarang. Tapi sebetulnya kalau saya sih nggak melihat seperti itu. Pastinya kalau The Fed pun memaksakan, dan kalau saya melihat, saya berpegang dari indikator. Saya memperkirakan terutama dari labor market, saya memperkirakan tuh saat ini yang membaik di bulan kemarin, bulan Mei ini, yang cenderung rebound beberapa data labor marketnya US itu lebih ke temporary kalau menurut saya, karena dia sebetulnya data yang paling lagging, terutama unemployment itu data lagging, cukup paling lagging lah, karena juga matriksnya cukup banyak unemployment itu. Ada yang part time, ada yang temporary, ada yang benar-benar jobless, itu banyak di dalamnya. Jadi unemployment itu cukup paling lagging indicator, labor market juga sebagai lagging indicator juga. Yang leading itu seperti PMI salah satunya gitu. Itu lebih cenderung leading karena bersifat survei, seperti consumer confidence, consumer sentiment itu lebih bersifat survei, jadi leading. Nah, itu lebih dulu menunjukkan perbaikan. Kalau labor itu baru agak belakangan kemarin nggak terlalu bagus. Jadi saya perkirakan labor market US itu harusnya cenderung ke depannya lebih nggak terlalu baik sih, terutama unemployment. Unemployment terakhir dari 3,5 ke 3,7. Harusnya ke depannya masih akan meningkat lagi data unemployment di US kalau menurut saya, melihat dari beberapa faktor ekonominya di US. Itu yang akan salah satunya pertimbangan The Fed akan tidak menaikkan, bukan langsung cut ya, less hawkish lah. Oke, jadi dia konsol dulu gitu ya. Betul. Dulu, lihat kondisi, kalau emang udah oke, baru dia bisa nurunin lagi. Tapi kita nggak expect ada pivot secepat itu juga kali ya. Well, we'll see the economic gitu ya. Betul sekali Pak Umar. Gitu. Ini data labor market saya coba breakdown beberapa data, mulai dari unemployment yang paling atas ini 3,5, masih data bulan Mei itu di 3,7. Jobless claim itu sudah sedikit meningkat, job opening sedikit membaik, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa kuartal sebelumnya, peak-nya itu di Q1 2022. Tapi dari Q1 2022 itu cenderung melandai ke bawah data job opening sini. Jadi yang rebound saat ini menurut saya itu lebih ke temporary kalau dari data, dan non-farm payroll juga kemarin cenderung membaik, tapi sebetulnya dari bulan sebelumnya itu lebih cenderung flattish aja sebetulnya. Jadi ya itu salah satu pertimbangan saya memperkirakan The Fed cenderung lebih less hawkish ke depannya, baik Juni, Juli maupun September harusnya nggak hawkish lagi sih. Salah satu pertimbangan US labor market ini. Dari PMI manufacturing ini kita lihat yang hitam itu ada global,
yang biru adalah US masih, kalau di bawah 50 artinya kontraksi, dan di atas itu adalah ekspansi gitu ya. Yang ekspansi itu hanya Jepang dan India, selebihnya itu India. kontraksi semua PMI manufacturing-nya. Jadi secara global pun di 49,6 itu PMI manufacturing-nya masih kontraksi. Jadi ya masih wait and see juga sebetulnya dari manufacturing. Dari services ini sangat signifikan sekali rebound-nya, wajar sekali karena ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh service sektor ya. Salah satunya yang sangat dipengaruhi oleh mobilitas, mobility index yang membaik setelah pandemi. Tapi kita perlu lihat, kalau saya perkirakan ini akan normalisasi ke depannya, sedangkan PMI manufacturing-nya ini akan mulai rebound balik ke atas ekspansi dari 50. Jadi ya sebetulnya nggak yang ke depannya akan improve sekali secara global ekonomi, baik US maupun yang lainnya, nggak juga gitu. Tapi ya saling bergiliran aja, manufacturing-nya mulai rebound, service-nya agak turun gitu ya. Jadi so-so aja sebetulnya kalau kita bicara global economic. Nah, ini data City Surprise Index. Jadi kalau positif itu artinya data yang dirilis pada saat itu better than expected dari yang diestimasikan. Jika negatif berarti lower than expected. Nah, kita lihat di sini. Om Agung, maaf, saya potong dulu boleh nggak sebentar? Jadi maksudnya gini nih, pertama kita mesti menginfo dulu nih sama semua orang bahwa, karena ini kan direkod ya, bahwa data ini lebih menggambarkan keadaan global gitu ya. Takutnya gini, karena kalau kita yang nonton ke retail, habis lihat begini besok jualan semua gitu loh. Iya. Itu aja, bahwa ini ada view-nya agak panjang dari sisi aset manajemen gitu ya. Betul. Karena saya profesi sebagai fund manager, artinya pasti sebagai institusi yang mengelola dana dari masyarakat dalam terus dana, pastinya akan long term investment oriented ya gitu. Jadi saya melihat, saya deg-degan loh lihat ini, sumpah. sebetulnya enggak ya, blessing-nya nanti kalau kita compare antara global view dengan domestik punya gitu. Sebetulnya kalau kita compare itu domestik itu sangat more resilient dibanding yang lain, even di Southeast Asia kita punya gitu. Itu ya, harusnya blessing sih. Siap, nah, ini terima kasih. Kita lihat di Eurozone, sebenarnya tadi yang saya sampaikan di awal, saya membahas global outlook economic itu, saya nggak akan bahas Eurozone maupun China, karena ya Eurozone kita tahu Jerman terakhir negative GDP growth, terus China juga nggak sebaik yang diharapkan oleh para analis maupun ekonom post pandemic ekonomiknya. Jadi saya lebih fokus di US ini juga kita lihat dari City Surprise Economic Index-nya dia positif, artinya data-data yang dirilis masih better than expected. Dan yang satu lagi cukup baik adalah emerging market, salah satunya harusnya Indonesia juga better than expected data-data yang baru-baru dirilis ekonomiknya. Nah, ini sebenarnya sebagian kesimpulan saya dari global outlook. Yang hitam inilah velocity of money M2. Jadi kalau kita ingin melihat kebijakan central bank akan terreflect ke ekonomik apa enggak, itu bisa dilihat dari velocity of money M2-nya ini. Jika dia meningkat artinya akan likuiditas meningkat, akan perbaikan di perekonomian juga ke depannya nantinya. Itu yang warna hitam ini adalah harusnya lebih leading dibanding indikator ekonomik lainnya, seperti yang warna biru ini adalah nominal GDP US, yang orange ini adalah personal consumption expenditure PCE, yang pink ini adalah personal saving. Jadi saat ini ya velocity of money-nya mulai rebound, personal saving-nya baru mulai rebound, tapi nominal GDP-nya masih turun, personal consumption juga melandai. Harusnya ini sebagai leading nanti akan diikuti terutama dari personal saving akan mungkin melandai.
nominal GDP akan rebound dan personal consumption akan kembali meningkat. Akhirnya akan ke-reflect di GDP US ke depannya. Harusnya ini bisa disupport juga pada saat Fed pivot terjadi. Jadi nanti akan labor market memburuk, data ekonomi lainnya memburuk, Fed pivot terjadi, ini akan translate ke data-data ekonomi ini semua membaik, GDP membaik, baru harusnya equity itu juga harusnya nggak ada nggak ada isu lagi sih untuk lanjut menguat harusnya. Jadi kalau jangka pendek ini saya melihat menunggu kepastian dari Fed pivot, pastinya kalau kita melihat global masih akan concern di situ selain dari setelah US debt ceiling tadi itu dan akan berebutan dana setelah Fed pivot terjadi. Mendekati Fed pivot harusnya equity itu biasanya secara historis yang udah itu positif rally biasanya. Kalau ditanya saya sekarang jangka pendek ini bullish atau enggak, saya lebih netral to bullish kalau untuk equity saat ini sampai dengan terjadi Fed cut rate dan ekonomi terus membaik, akan lanjut rally lagi equity-nya dan mulai memburuk lagi ekonominya, ya itu harusnya akan terjadi resesi gitu. Itu secara historis seperti itu. Itu tadi itu ada variabel bahwa kita mau election nggak sih? Ada nggak itu variabel itu di sana? Di mana nih? Real arah akan ada perbaikan atau perturukan. Kan biasanya kalau ada election dan ada namanya consumer spending naik, biasanya market lebih happy gitu loh. Sudah memfaktorkan itu belum nih? Kalau di US sih saya cukup sanksi ya dengan kondisi yang sekarang gitu, crowding out effect juga, berebutan dana, ekonomi juga mungkin bisa dikatakan stagnan juga. Electionnya mereka harusnya dampaknya ke market nggak semasif atau nggak sebesar Indonesia punya harusnya gitu, karena kita lebih resilience ya, secara ekonomi kita punya dari data-data terakhir pun. Oke, saya lanjut sedikit ke ini survei dari Bank of America dari fund manager global positioning itu di minggu lalu itu terakhir masih mereka overweight di bond, consumer staples, and cash utility healthcare. Jadi ini defensive asset class semua yang mereka overweight, yang risky asset itu mereka lebih cenderung underweight semua di minggu lalu, tapi minggu ini kita masih lihat lagi. Tapi sejauh ini mereka minggu lalu mungkin masih concern dengan US debt ceiling. Ya, fund manager global masih defensive mood on ya. Dan terakhir juga tadi Pak Umar sampaikan berita dari Wall Street Journal setelah kesepakatan US debt ceiling pun foreign nggak banyak borong US equity juga gitu, nggak banyak inflow juga. Jadi ya perlu memang masih tetap akan dinamis, volatility dan terus dimonitor aja, tapi nggak yang biris banget, nggak menurut saya gitu dalam waktu dekat ini. Nah, setelah dari global saya coba masuk ke domestic outlook, mulai dari PMI manufacturing di Indonesia ini data kemarin bergerak menurun ke 50.3 dari sebelumnya mungkin di 5253. Jadi perlu dicermati dari manufacturing di Indonesia, apakah ini lanjut ke bawah kontraksi atau enggak. Dari GDP growth memang masih stabil di atas 5%, tapi kita perlu dilihat detail lagi di sini 2 kuartal terakhir itu kontribusinya mostly dari government spending dan net export yang warna biru muda dan biru tua juga ya. Itu 2 kuartal mirip-mirip sekali mereka punya kontribusi growth-nya. Jadi pertanyaannya adalah apakah selanjutnya
GDP kita akan terus ditopang hanya dari dua faktor ini gitu, government spending dan ekspor. Government spending pasti berlaku dari keuangan dari government juga, dan net export pastinya related to commodity juga, apakah dari price maupun dari volume gitu. Tapi kita tahu kan di Q1 sebetulnya kan price dari commodity sebagian besar itu lebih cenderung koreksi. Apakah selanjutnya akan begitu? Harusnya sih nggak bisa berharapnya hanya dari dua faktor ini aja sih ke depannya gitu. Jadi ya normalize di bawah 5% sih, ya menurut saya juga masih cukup wajar juga gitu, dengan inflasi manageable ya. Karena kita lihat kita compare dengan Eurozone gitu, US gitu, dengan mereka growth GDP punya jauh di bawah Indonesia dan inflasi jauh di atas, ya itu harusnya tetap kalau di compete ya masih better, lebih baik di kita lah harusnya, favor di mata investor asing harusnya gitu. Nah, dari current account balance juga ya sesuai dengan kita estimasi yang kita tahu, ini kan bergantung sekali juga sebagian besar dari komoditi gitu, trade balance-nya mereka kita punya juga, ya once komoditinya koreksi pasti dari segi harga net exportnya juga turun, so narrowing dari current account balance harusnya mungkin masih akan berlanjut di Q2 ini, jadi masih normalisasi baik dari global economic-nya. Ini seasonality aja, ISG itu di Mei itu bisa negatif, setelah 5 tahun terakhir Juni lebih flat, Juli Agustus itu positif, September itu negatif, dan nanti positif lagi di Q4. Nah, secara valuasi sebetulnya ISG di 13,7 kali PI ini sebetulnya nggak mahal dan nggak murah, ya bisa dikatakan murah juga selagi harusnya beberapa faktor GDP mungkin nggak jauh turun di bawah 5% gitu ya, atau beberapa economic indicators-nya seperti tadi current account balance nggak turun jauh juga gitu, dan nggak hanya bergantung dari foreign direct investment juga, beberapa faktor lainnya juga. Jadi ya sebetulnya di level sekarang layak untuk invest atau akumulasi di equity IHSG. Namun tetap money manajemennya perlu dijalankan, jadi nggak ini murah nggak mahal terus full invested, nggak juga gitu, tapi gradually aja. Tanya dong, pertama ini berarti satu standar deviasi ya PI-nya ya? Ya. Betul ya. Terus yang kedua sebenarnya kalau dari sisi acuan aset manajemen itu kan kalau di kita nih orang-orang market yang awam gitu ya, suka melihat kalau PI lagi bullish segini, PI lagi normal segini, PI lagi bearish segini gitu loh. Sebenarnya tuh yang layak itu kalau kita ngomongin kita kan mungkin dunia lagi nggak normal gitu loh. Yang wajar tuh PI berapa sih kalau mau masuk banyak gitu loh. Iya, kita berkaca dari historis seperti ini 2020 ya, pandemic crisis ya, itu mungkin kalau tidak salah ini di 12,5 kali gitu ya. Ini udah hampir di standar deviasi -2. Jadi kalau dia turun ke sini sih mungkin di level kurang lebih itu 663 maupun 6450 ya, kurang lebih gitu. Itu ya mungkin bisa cukup agresif ya. Kalau di sekarang mungkin tetap masih ada sisa kan cash lah gitu untuk antisipasi seperti yang uneven data yang mungkin ada surprise factor-nya juga gitu. Itu dari evaluasi ISG ya. Nah, dari technical sekilas nanti mungkin dibahas lebih detail lagi, tapi saya melihat masih testing the previous low-nya dan belum mampu sebelumnya break resistance. Ini chart weekly MA50-nya, jadi
tadi secara valuasi bilang murah nggak murah banget, mahal juga nggak mahal juga gitu. Jadi ya ada mulai invest juga, akumulasi, lebih selektif. Kalau ditanya sektornya apa, ya mungkin bisa dilihat kalau untuk menjelang election itu pasti consumer, terus juga interest rate stock sensitif seperti properti, dan secara PV book value juga murah. Kemudian layak akumulasi juga mulai tech company atau stok yang mereka on track untuk EBITDA positif beberapa gitu, selagi menunggu Fed pivot gitu, karena biasanya kan mulai kembali turun interest rate, harusnya salah satu yang beneficiary adalah tech company juga. Itu kenapa di US Nasdaq ataupun tech sektornya itu udah lebih dulu rally sebelumnya gitu, dan kita masih terbilang jauh ketinggalan ya secara bisnis model, juga masih tech-nya di sana, tech di situ ya pasti jauh lah gitu, lebih sophisticated di sana gitu. Iya, Mas, aku tanya Mas, kan kemarin tuh di sana Nasdaq itu rally gara-gara AI semua, jadi yang AI related gitu ya. Kalau di sini yang namanya definisi tech itu boleh di-spill nggak sih? Sahamnya apa sih? Iya, kalau mengacu dari bursa punya sih, ya seperti Goto yang pasti mempunyai apa ya, secara bisnis model itu pasti early stage startup burning money, itu secara bisnis model itu udah pasti semua tech company seperti itu, dan ada teknologi cukup banyak. Kalau sampai AI di kita tuh belum sampai di fase itu, tapi di kita nggak banyak pilihan pastinya, hanya sekilas itu seperti Goto buka yang purely teknologi ya. Nggak banyak sih kalau di kita yang betul-betul teknologi related ya gitu. Nah, ini katalis dan resiko. Katalis dan resiko kalau kita lihat sekilas ini cukup berimbang. Kita punya katalis worsening US economic data, tadi saya sampaikan kalau worsening artinya dengan ekspektasi Fed akan cut atau less hawkish jadi positif. Central Bank Office liquidity 1 tahun sebelum election biasanya cukup lumayan, banjir, declining USD atau rupiah menguat atau lebih cenderung stabil, inflasi nggak lebih tinggi dari yang orang antisipasikan, dan Fed rate pause early to come, ya harapannya seperti itu. Dan resikonya adalah inflasi naik lebih tinggi berlanjut, dan yang kedua adalah satu yang more hawkish atau bahkan higher for longer time, itu juga perlu diantisipasikan juga, karena ya baik lagi akan volatilitas ada, dinamis akan pasti. Dan yang ketiga, China property bubble juga masih belum jelas. Kita tahu harga properti utama di sana sudah meningkat sangat tajam sekali. Geopolitical juga ya masih belum kita tahu kepastiannya, apakah tiba-tiba akan ada escalation lagi atau enggak. Dari domestik, current account surplus tadi sudah saya bahas juga, narrowing further, sampai di mana bottomnya kita perlu tahu juga. Itu kenapa saya masih masukkan di salah satu resiko yang perlu dimonitor. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah US Regional Bank Crisis dan debt ceiling sebenarnya udah no issue, tapi lebih ke US Regional Bank Crisis yang perlu dimonitor juga. Itu sih dari saya. Thank you, saya kembalikan ke Pak Umar. Oke, Mas Agung, makasih banyak nih, very comprehensive. Tadi saya lihat kalau ngomongin global itu kalau Eropa lebih gloomy lah gitu ya, tapi once kita ngomongin domestik harusnya kita bisa lebih pede gitu ya, karena tadi itu angka inflasi kita di bawah, terus angka pertumbuhan juga masih oke, 5%-an gitu, much better than
regional atau global event gitu. Yes. Setelah ini kita akan mendengarkan uraian sedikit dari Mas Krisna. Waktu dan tempat, Mas. Ya, terima kasih Pak Umar. Terima kasih Mas Agung udah dengan komprehensif sekali ya dibahas tuh dari globalnya, domestiknya, fundamental, makro, dan technical juga sekaligus ya. Kita dapat insight malam ini yang sebelum-sebelumnya juga kita belum dapat. Jadi saya cuman mau nambahin dikit aja ya. Tadi di awal kan juga Mas Agung sudah bilang ingin lebih menyoroti kondisi perkembangan di Amerika ketimbang China. Nah, China yang beberapa webinar kemarin juga saya juga sudah beberapa kali singgung ya, itu mungkin akan menjadi satu-satunya alasan kita untuk tetap khawatir ke depan setelah isu deep ceiling sudah selesai, kemudian nanti mungkin FOMC nanti di tanggal 13-14 Juni nanti ya, pertengahan bulan ini. Tadi Mas Agung juga sudah kasih clue, kalau datanya memang masih mengarah ke penguatan makro, pasar tenaganya masih strong, masih segala macam, ya bisa jadi The Fed naikin lagi 25 lagi ya. Mudah-mudahan sih enggak. Saya dalam posisi sebagai investor juga sih pengennya nggak naik ya. Barusan saya intip konsensusnya yang ada di data saya, nggak ada Bloomberg, saya cuma bisa buka Trading Economics. Konsensusnya sih kayaknya sih tetap ya. Jadi mudah-mudahan itu benar. Itu doa kita bersama supaya The Fed jangan naik lagi lah, mudah-mudahan ya. Sehari sebelum FOMC nanti kan BPS-nya juga akan ngumumin inflasi dulu kan ya. Jadi data inflasinya dikeluarin dulu, baru nanti besoknya The Fed-nya FOMC. Jadi mudah-mudahan The Fed bisa melihat data yang dikeluarkan oleh BPS Amerika supaya ada data tambahan selain data kemarin ya yang memang luar biasa ya, 300.000 tenaga kerja baru berhasil direkrut bulan kemarin. Itu luar biasa loh, dengan kondisi The Fed udah naikin suku bunga setinggi-tingginya 5,25%, tapi pasar tenaga kerjanya luar biasa. Ya di sisi lain kita senang ya, karena ini menunjukkan bahwa ya ekonomi Amerika ternyata ya fine-fine aja gitu. Saya sih lebih pengennya Amerika itu nggak balik ke hot lagi, tapi juga nggak sampai yang dingin. Jebol. Okay. Jadi apa ya, anget-anget gimana gitu. Jadi istilahnya apa ya Mas Agung, Goldilocks ya kalau nggak salah ya. Jadi Goldilocks. Jadi kalau betul ya Goldilocks ya. Jadi kalau Goldilocks kan enak ya. Itu memang kondisi yang sangat-sangat kondusif. Jadi kalau kayak jamur itu kan suka banget tumbuh di udara yang lembab gitu ya. Jadi nggak yang panas, nggak yang dingin, ya lembab aja gitu. Itu kan jamur subur ya. Nah, investor bursa saham seperti itu tuh. Pengennya ekonomi itu ya gitu-gitu aja gitu, nggak yang hot, nggak yang dingin gitu. Ya gitu. Soalnya nih Om Krisna ini investor. Kalau trader tuh sukanya yang bergejolak gitu loh. Betul, iya. Buat trader nggak suka tuh yang adem-adem aja tuh. Iya betul. Nah jadi kembali lagi nih ke China. Oke, mudah-mudahan Amerika Goldilocks. Nah tinggal China nih yang masih, aduh gimana ya, baca-baca kok. Soalnya apa? Soalnya hubungan dagang kita dengan China itu jauh lebih besar ketimbang dengan Amerika gitu kan. Jadi kalau sampai kenapa-kenapa dengan China ya mungkin ekonomi kita yang memang masih sangat ketergantungan tinggi dengan bahan mentahnya, ekspor material mentah, dan apalagi juga ini ya
sekarang kan industri baterai, EV dan segala macamnya kan nanti lebih banyak rely ke pasar China dan mungkin Asia, dan saya nggak tahu sampai ke Eropa apa enggak. Yang karena dengan adanya apa namanya eh, Inflation Reduction Act ya undang-undang pengurangan inflasi yang kemarin di webinar minggu lalu saya sudah sempat bahas itu, ya kita industri baterai kita mungkin akan dijegal di Amerika ya. Jadi, nah dengan kondisi yang semua rely ke China-nya demikian, atau exposure-nya demikian besar ke China ini, kalau ekonomi China-nya kenapa-kenapa ya agak takut juga gitu kan. Sekarang kan China itu memang dalam kondisi berkebalikan dengan dunia ya. Ketika dunia diserang inflasi ya China justru mati-matian gitu supaya menghindari deflasi. Masyarakat China sekarang sangat enggan untuk berbelanja. Mereka menabung habis-habisan ya. Semakin mereka takut dengan kondisi prospek ekonominya, semakin mereka pengen nabung gitu. Semakin mereka nggak pengen belanja, semakin ekonominya ya susah gitu. Katanya China sekarang itu seperti kondisi Jepang 30 tahun lalu atau kondisi Amerika 15 tahun lalu ya. Jepang setelah 30 tahun sekarang bisa mengalami inflasi ya. Jadi butuh 30 tahun untuk bisa dapat inflasi. China ini lagi, ya mudah-mudahan nggak seperti itulah. Ya kita masih sangat Mas butuh gitu. Kris, aku tambahin dikit. Tadi sebelum kita ngobrol kan ada itu Kaldi Resik sama Mas Ageng gitu ya. Tadi juga dia bilang bahwa somehow beliau ini agak netral to bearish ya buat komoditis. Kalau kecuali emas gitu ya Om Agung ya. Jadi itu akan nantilah setelah sesi tanya jawab kita eksplor lebih lanjut ya apa Ya, definisi itu sebenarnya gitu. siap. Ya betul. Jadi itulah kenapa saham-saham yang related dengan komoditas di kita ya, ya yang seperti kita lihat belakangan ini beberapa pekan terakhir ini kan memang turun ya. Hari ini saja memang kelihatannya rebound, tapi saya nggak yakin itu akan sustainable atau long lasting ya. Nanti Mas Kus mungkin bisa terangkan ya dari sisi teknikalnya akan seberapa kuat sih itu yang kita lihat hari ini. Siap, Jadi oke. dengan kondisi seperti sekarang ini ya sudahlah, kita masih kekeh aja gitu bermain di sektor atau saham-saham yang exposure-nya ke market domestik kita ya, yang memang lagi tumbuh seperti otomotif ya. Dua pekan lalu di dua webinar sebelumnya kan saya juga sudah ada bahas secara khusus ya, otomotif, Astra, dan juga telekomunikasi ya. Selama 2 minggu Astra nggak kemana-mana, baru hari ini kayak kayak dendam kesumat gitu ya. Jadi tiba-tiba melonjak. Saya lihat dengan kenaikan lonjakan hari ini yang 6%-an, itu PI Astra waktu kita bahas 2 minggu lalu, PI Astra itu 7,4, dengan kenaikan sekarang itu masih 7,9, masih jauh di bawah dari average-nya dia. PI-nya itu sekitar 13 kali. Wah, jadi mudah-mudahan Astra masih punya ruang yang yang Oke, yang siap. longgar untuk naik terus ya. Jadi apa namanya, sektor-sektor yang kita bahas di webinar sebelumnya tuh rasanya masih relevan untuk kita perhatikan dalam minggu ini dan juga dalam minggu-minggu ke depan. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Umar. Terima kasih. Oke. Siap, makasih banyak Mas Krisna. Jadi somehow tadi kita udah mendengarkan dua narasumber itu lebih membahas global dan regional. Kita mau bahas lokal dulu nih ya. Jadi khususnya secara teknikal. Om Kus masih ada Om Kus? Waktu dan tempat dipersilakan.
Halo, selamat malam semuanya. Oke, mau nanya apa nih kira-kira? Mungkin malam ini temanya akan sedikit berbeda ya. Kalau Hmm, kemarin biasanya stock pick akan saya pakai Q&A untuk malam, tapi sebelum ini kita lihat dulu dari indeksnya. Saya melihat di sini masih ada penguatan. Kelihatan, udah share screen belum ya? belum share Oh screen belum, Om. makanya. Oke, sorry. Terlalu semangat nih habis Terlalu jualan semangat. kayaknya. Ya, oke. Di sini saya awali dari dolar indeks ya. Dari dolar indeks di sini ternyata masih mengalami penguatan. Kemungkinan saat ini ya masih dalam wave 4 menuju wave 5. Jadi kemungkinan dolar masih akan muat ke 105 ke 106-nya. Terusnya biasanya against dari dolar apa? Kita juga biasanya tahu nih, biasanya komoditi, tapi komoditi hari ini naik. Berarti mereka receive dolar, income-nya berarti bagus. Kalau saya sih simple aja ya. Nah, kemarin minggu lalu saya sempat agak melihat ada sisi positif dari emas ya. Hmm. Kemungkinan dia ada rejection di area supportnya. Ternyata kemarin jelang data NFP rally 5 hari dibantai 1 hari untuk si emas, dan hari ini masih Iya. melanjutkan koreksinya lagi. Jadi kemungkinan akan patah tren ya, tren dari tren line dari November sampai Maret 2023 patah tren. Kemungkinan dia akan coba dulu nih ya pakai skenario 2. Dia akan coba balik pullback ke channelnya lagi atau tidak. Kita nggak tahu karena nanti ada FOMC, respons pasarnya seperti apa di FOMC. Kalau misalnya respon pasarnya negatif terhadap komoditas, ya berarti dia melanjutkan kembali turun, bisa lebih turun dari 1900-nya, nggak menutup kemungkinan ke level 1800 pakai skenario 3-nya. Jadi kita buat skenario 1 dan ternyata kemarin skenario-nya 1 ini gagal nih, dan hari ini di perdagangan future-nya sendiri masih di 1944 dan patah ya secara tren. Lalu kemungkinan the next level ada di 1903, 1908. Nanti kita lihat apakah akan terjadi rejection di area sana dan cukup besar. Ya harapannya sih bisa berbalik arah ya. Candle katakanlah seminggu ini candlenya merah terus, dihajar gantian satu candle jadi candle bullish ya. Demand pasarnya akan lebih bergejolak, bahkan lebih besar. Oke, selanjutnya dari sisi sektor itu sendiri kemarin sempat saya sedikit singgung, kayaknya bisa mulai perhatikan sedikit sektor-sektor basic. Memang di sektor Hmm. basic secara weekly dia masih area bearish, energinya juga bearish. Tehnonya sebenarnya memang udah improving ya, minggu lalu udah ada improving di sini, cuman masih fase bearish. Infrastrukturnya juga sama, bisa diperhatikan kalau yang buy on weakness seperti properti, mungkin non cyclic atau industri atau finansial. Tapi kalau time frame yang biasanya jangka pendek, karena RRG atau cacing ini kan time frame-nya itu bisa membaca 10 periodik ke belakang. Artinya pergerakan 10 hari ke belakang bagaimana memprediksi 3 hari atau 10 hari ke depan. Jadi pakemnya sih seperti itu ya. Nah, dari sini di sini malah ada pelemahan sektor cyclical ya, dan masih melanjutkan juga minggu lalu ini. Malah saya melihatnya kalau nggak salah minggu lalu itu dengan Arvin ya. Dengan Arvin di sini saya Betul. melihatnya malah properti ada pelemahan, cyclicalnya ada pelemahan, non cyclicnya ada pelemahan, finance-nya juga sama, hanya yang ada penguatan ini di sektor infrastruktur, dan infrastruktur juga sempat juga dari Mas Krisna ya yang katanya kebagian dividen dari XL, kebagian dividen dari apa Indosat ya. Mungkin the next dari Telkom ya Mas ya. Kalau friend kayaknya nggak bakal dapet ya. Ya kayak Enggak gitu bakal. sih dia. Oke, lalu Tradition friend man. lalu ada index health. Kalau misalnya saya perhatikan secara price action, dia ada head and shoulder ya. Jadi pelemahan, kemungkinan masih akan ada pelanjutan pelemahan pada indeks healthcare-nya. Industrinya ditopang sama Astra, kayaknya Astra bekerja sendiri ya, karena di sini unity tractor-nya nih masih dalam tekanan jual, dan anak-anaknya Gajah Tunggal tuh kayak BMTR ya. Itu salah Hmm. satu masuk indeks industri masih dalam tekanan jual juga, belum
ada volume atau value yang cukup besar untuk menggerakkan dari indeks industri, kecuali Astra itu sendiri ya. Nah, tadi kemarin minggu lalu sempat dimention ada basic, kalau nggak salah MDKA udah ada gerakan, ada Antamnya juga. Cuman masih tetap waspada, sisi kiri ini masih sisi bearish ya, belum bullish guys. Jadi secara time frame daily memang ada gerakan mau seakan-akan divergent, tapi kalau kita lihat dari majornya di sini ini belum ada tanda-tanda mau akan pembalikan arah masuk ke area improving atau chaser. Jadi dibilang Baru mau scalping, semangat, Om. jadi Baru mau bisa lah semangat, ya, kayaknya udah cuan jauh lagi. memang Oke. memang masih fast trade di hitungannya. Seperti indeks energi ya, mungkin teman-teman ada yang beli Bumi, beli BRMS atau Bakri Group, mungkin ada sentimen sahamnya yang mau IPO. Jadi manfaatkan aja momentum jangka pendek ini ya, dari pergerakan sektor energi ataupun basicnya. Namanya kalau trader kan mencari momentum ya. Jadi bisa lihat basic industri kemungkinan minggu ini ya, saya melihatnya minggu ini masih akan ada melanjutkan penguatan dari basic industri. Mungkin kalau yang under value-nya bisa lihat Intip INKP atau Tekim. Apalagi ada Antam juga sih sebenarnya secara value bagus ya, cuman takutnya keseret sektornya aja. Oke, the next ya. Sebenarnya hari ini nih inflow asing year to date 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir sampai hari ini masih net flow, masih net buy gitu. Yang bingungnya nih kok lokalnya nggak mau net buy, malah kemana nih ya kan? Mungkin masih Mas Agung masih di SBN ya, karena aset management Iya, kayaknya betul. masih di SBN, jadi belum banyak kembali ke equity. Jadinya yang trading di blue chip nih kalau saya lihat cuman asing doang, lokalnya yang nggak ada gitu ya. Lokalnya malah retail doang yang belinya, jadi masih kurang power nih kalau cuman retailnya aja. Nah, di fractal ya, ini breakout by fractal ataupun bisa bilang candlestick. Breakout fractal itu artinya breakout dari 3-5 candle terakhir. Nah, di sini saya melihat memang tadi ada gerakan Adikarya, ada ESA, ada Antam. ESA kalau nggak salah basic industry ya, mulai lumayan cukup besar juga tadi value transaksinya, dan price action juga lumayan juga, siapa tahu jadi bull engulfing. Antamnya juga hari ini juga ada breakout dari fraktalnya. Lalu ada Sumarekon tadi sempat breakout, saya lihat kalau nggak salah di 680 ya, breakout 670 680. Ada Doit, ada Arto, ada Astra Indonesia ya, breakout lagi. Ada Bumi ya, kemarin sempat ditelepon Pak Umar nih kayaknya Bumi sama BRMS nih. Alhamdulillah Hati-hati begitu. aja. Waspada aja jika turun dari 105 atau 89, takutnya turun lebih dalam lagi. Seperti Pak Agung bilang, ini takutnya sesaat nih baru teknikal, karena ini baru satu gerakan, belum ada apa ya, pijakan, belum ada anak tangga. Jadi kelihatan memang ada yang ngejaga, ada demand-nya, cuman kita juga harus jaga juga equity-nya ya. Nah, misalnya beli di 105, kalau turun di bawah 105 ya siap-siap aja ya sell off daripada equity-nya tergerus. Lalu yang udah terkonfirmasi di sini ada ADMR ya, ADMR breakout masuk at, ada PPBA masuk at, akhirnya Pak Umar ADMR masuk at ya, terkonfirmasi. Di Lalu di langit, sini Bos. lalu ada yang sinyal sell di sini, ada Kios, ada TPIA, ada Mari, ada BBKP. Lalu untuk yang masih jadi watchlist masih bisa main pendek ini ada Indofood, ada Pegas ya, bukan ICBP Indofoodnya, INDF Indofood, ada Pegas ingin bagikan dividen dan cukup besar juga kalau nggak salah 10% ya. Ada temennya SMRA yaitu CTRA, lalu ada Elsa, ada IATA dan BBCA untuk bisa diperhatikan beberapa hari ke depan. Lalu saya akan bergeser ke sektor nih. Ada IRX, siapa yang mesen nih? Oh, Juragan. Tolong Oke. ya. Di sini ini benchmarknya sebagai dari Kompas 100 dan indeks 80 ya. Benchmarknya indeks 80 dan Kompas 100. Bisa diperhatikan GoTo kalau misalnya besok ARB lagi berarti false break. Tapi kalau nanti habis ini kita chart Q&A aja ya. Tanya jawab.
Lalu ada Akra ya, ada Akra, kemungkinan ada penguatan beberapa hari ke depan, Antamnya juga ada. Yang menarik perhatian saya dari semua ini BNI, pencinta blue chip nih. Cinta pertama saya ada BNI di sini yang siapa tahu 3 hari, 5 hari ke depan dia masuk ke leading atau front runner. Ya, Astra-nya walaupun ini tapi tidak ada akselerasi ya untuk Astra-nya itu sendiri. Jadi saya melihatnya di sini meliriknya ada di BNI, ada di Antam dan Akra. Lanjut di sini ada sektornya, silakan dicatat ya. Nah, di sini ada MDKA, ada TINS dan Antam. Di sini ada 2 hari akselerasi terhadap TINS, Antam baru hari pertama. MDKA kalau di Lotus kita udah mention itu dari di bawah 3.900 ya. Kalau nggak salah stock picknya Lotus andalan juga pagi-pagi selalu MDKA ya. Udah 3 hari minggu kemarin ya. Cuman minggu ini nggak ada MDKA karena masih melanjutkan penguatan MDKA. Jadi happy cuan yang ngikutin stock pick morningnya Lotus andalan. Lalu ada ADMR, di sini bisa dilihat ada akselerasi ya. Sebentar saya perbesar ya. Di sini ADMR ada akselerasi 3 hari terakhir, PTBA juga ada akselerasi 3 hari terakhir. Jadi bisa manfaatkan misalnya besok ada koreksi buy on weakness, kemungkinan 5-7 hari ke depan akan ada penguatan lanjutan. Siapa tahu dia ngebreak dari improvingnya ya, dari garis tengahnya nih ya. Berarti dia menghadap ke kanan. Ini cukup menarik. PTBA, ADMR, bisa jadi kuda hitam. Lalu ada Medco ya, di sini pegasnya juga udah masuk front runner atau masuk ke leading. Elsa-nya juga kalau nggak salah tadi saya sempat lihat ada breakout di Elsa. Lalu ada energi ya, bukan sektornya tapi saham energi punya Bakri sendiri. Ada akselerasi di 2 hari terakhir. Jadi ada energi, PTBA, ADMR, Medco nggak ada akselerasi, cuman dia penguatan ya di sini. Nggak ada akselerasi. Ada pegas sama Elsa-nya sendiri nggak ada penguatan ya. Sorry. Selanjutnya tadi mana sini ya? Cyclical ya. Oke. Cyclical SCMA ya. SCMA ini cyclical bisa diperhatikan kalau boga kayaknya masih repo ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedep ya. Cuman bisa diperhatiin aja untuk tren jangka pendek kayak 3-5 hari ke depan mungkin teman-teman bisa melakukan aksi scalping. Nah, di sini ada Silo walaupun keluar dari MSCI tapi di sini malah akselerasinya bagus banget ya si Silo. Kalau misal besok melanjutkan penguatan kemungkinan dia akan melanjutkan breakout. Bisa aja dia masuk ke leading walaupun sektornya sendiri lagi downtrend, lagi bearish ya. Nah, di sini ada sektor apalagi non cyclical, di sini cyclical ada gula nih ya. Ada gula akselerasi hari ini cukup signifikan banget nih, lagi bearish tiba-tiba ngesot nih ke atas nih ya. Kayak drifting hari ini si gula. Jadi tapi hati-hati aja, saham yang kayak gini kan high volatile ya. Apalagi sekarang ARB-nya 15%. Yang saya takutin besok dia naikin dulu nih 5%, 10%, habis itu bikin ARB. Tapi secara momentum dia bagus banget ya, karena dia udah masuk improving. Begitu juga Dewi ya. Ini saham-saham kecil nih, malah ICBP-nya juga ada di sini. Ada MGRO. Jadi lebih banyak ke penny stock ya, yang blue chipnya cuman ICBP aja di non cyclical. Atau tadi yang tadi saya bilang ada Indofood-nya. Perbankan di sini BRIS ya masih coba bertahan di area bullish atau di area front runner atau apa namanya leading ya. Ada BRIS, ada BCA. Nah, akselerasi yang biasanya retail nih seneng yang akselerasinya tinggi-tinggi nih, yang volatile-nya tinggi bisa diperhatiin Tugu ya. Tugu ini waspada aja kalau dia belok kiri ya. Kalau besok koreksi tiba-tiba turun 7% atau 15% artinya dia pasti belok kiri. Tapi kalau besok tiba-tiba naik 5%, 7% atau more than dari 7%, kemungkinan dia akan kembali lagi ke area improving dan atau bukan improving, leading atau front runner. Tapi yang menarik perhatian ini yang akan calon masuk ke front runner adalah BNI. Jadi yang menarik ada BNI dan BRIS masih bisa diinikan. Tapi kalau yang suka volatile bisa perhatikan Tugu. Lalu ada UNTR, ada gerakan, ada seperti hidden bullish divergence-nya itu sendiri. Cuman UNTR ya gitu ya, akhir-akhir ini selalu begitu ditarik, ujung-ujungnya dibanting.
Jadi ditarik untuk dibanting nih si traktor nih kayaknya. Tadi juga sempat naik 6%, tapi tutupannya juga jadi kalau nggak salah 2% ya akhirnya ya. Astranya juga masih bagus, Astranya masih bisa di hold, masih di keep untuk 5 hari ke depan atau 10 hari ke depan, nanti kita hitung kembali ya. Lalu ada Bluebird, ada akselerasi hari ini ya, cuman akselerasinya masih kurang signifikan, dan ada burung Garuda ya. Garuda Indonesia, ada Hidden Divergence-nya juga. Jadi sektor transportasi ada Garuda dan ada Bluebird. Di sini untuk propertinya ada Homi dan Enzia, cuman saya agak-agak ngeri nih dua saham ini ya. Kadang-kadang ARA, ARB berjilid-jilid. Ya waspada aja ya, apalagi sekarang udah mulai dibuka keran ARB-nya. Apalagi nanti September udah normal ya, back to Tambah normal seru nih ya. 35. Makin seru, likuiditas makin ada, market maker juga makin seneng ya kalau bikin ARA ARB 35%. Dapat barang bawahnya banyak banget. Lalu ada Dapat sektor kalau nampung Om. ada infrastruktur. Di sini infrastruktur saya lihatnya ada TBIG ya, udah bullish di sini secara momentum. Ada Indosat masih di keep, ada SSIA dan ada OASA. Kemungkinan coba 1-2 hari ke depan apakah dia bisa breakout atau enggak untuk OASA. SSIA-nya juga apakah 2 hari ke depan melanjutkan properti. Tapi di sini kuda hitamnya ada PTPP nih. Tadi saya juga sempat ngeliat PTPP, cuman agak khawatir PTPP ini masih ada peran waskita. Begitu waskitanya dibuka suspend, kumat lagi nih BUMN Karya ya. Takutnya itu aja, karena udah cukup lama juga waskita di suspend. Jadi Tadi saya mungkin malah mikir trading kalau pendeknya waskita dibuka tuh waskita ikut naik Om. mau hajar kanan langsung ya, Oh makan jelas, aja kanan jauh. masa Kanan kalah jauh. sama Goto gitu ya. Iyalah. Oke, jadi ada PTPP mungkin bisa trading jangka pendek untuk 2-3 hari ke depan, bisa buy on weakness langsung sell on high ya untuk PTPP, OASA juga, Tebik, SSIA dan Indosat. Lalu di sini sektor teknonya ada Goto. Goto secara ini sih bagus ya. Kemarin ada ARA dan hari ini turun 15%, tapi di sini sendiri tunggu konfirmasi 1-2 hari lagi kalau misalnya ada penguatan spekulatif buy, karena secara market struktur sebenarnya dia udah breakout ya kalau dari sisi technical. Tapi kalau dari kamar gelap ya, suka-suka kamar gelap nih yang susah nih yang diprediksi ya. Lalu ada Bukalapaknya ya, dengan hampir 45 derajat kemiringannya, bisa intip-intip aja Bukalapak, kalau nggak salah level support psikologinya di 200-202. Oke, silakan tanya jawab. Ada yang ingin tanya? Kita punya waktu 5 pertanyaan ya, Om Umar ya. 5 Monggo. orang atau 10 orang lah, sampai jam 9 kan? Kita sampai jam 2 tadi katanya ya. Oh, kalau saya nggak ada masalah, kasihan Mas Agung kalau saya. Oh iya, oke. Mas, saya dulu boleh nggak Om nanya Boleh. sebenarnya? Kenapa nanya ini? Saya mau nanya itu sih. Lebih kepada ke resource. Ini mau nanya Bumi sama Adaro. Bumi sama Adaro. Oke, Bumi ini hari ini gede banget, volumenya ledakan volume. Sebenarnya udah bisa dilihat ini Bumi ini kemarin di hari Jumat ya, di akhir sesi. Di sini tuh udah kelihatan juga ada ledakan volume jelang tutupan ini, tiba-tiba dia bikin doji seperti ini. Cuman kalau nggak salah sempat saya bilang saya masih sanksi nih sama Bumi ya. Karena memang hari ini keluar dia masuk syariah saham, jadi syaratnya syariah saham itu kan utangnya kecil. Nah, Bumi ini udah nggak punya utang, hampir bisa dibilang ya, utangnya lunas. Tapi kalau mau bikin utang lagi boleh nggak? Nah itu lagi ya. Takutnya Ya itu. kalau bisa ngutang kenapa enggak? Oh, tapi Nah itu dia bener. Lalu 2 sesi ini Bumi juga masih ada buyernya, masih cukup besar juga nih di sini. Jadi kemungkinan saya kalau dari sisi teknikal ya, sebenarnya saya bacanya ini dia sedang melakukan aksi pullback. Jadi bukan throwback, ada pullback. Jadi dia kalau bagus itu dia berhasil satu ya, catatan kalau dia bagus berhasil itu satu, dia lewatin dulu 122, habis 122 dia koreksi dulu nih. Koreksi dulu 112 atau 106, terusnya dia naik lagi ke atas nih ke 121, 124 atau 126. Nah, untuk saat ini memang Bumi ini kan karakternya seperti ini, kadang-kadang buka atas tiba-tiba dia jualan ya kan.
dia buka atas, dia jualan. Memang hari ini kalau secara volume dia ledakan volume gitu. Tapi kalau kita berbicara trennya dia lagi turun. Tapi kalau ngelihat dari technical, dia ada bullish engulfing di sini candlenya. Jadi balik lagi ke teman-teman, apakah ini resiko profilnya teman-teman atau bukan. Kalau secara trennya ini masih downtrendnya cukup lumayan dalam juga gitu. Jadi kalau saya pribadi no comment lah. No comment, karena kan saya sendiri nggak akan berani beli bumi, tunggu setidaknya ada konfirmasi, setidaknya dia ada ini gitu. Tambah lagi sektornya juga memang masih bearish, tadi juga ngelihatnya hanya momentum sesaat, memang ada divergen, saya masih membutuhkan konfirmasi beberapa hari ke depan untuk bumi. Lalu untuk Adaro, untuk Adaro sendiri sama ya, belum ada perubahan juga ya. Hari ini seakan-akan kayaknya ada ledakan volume, cuman powernya masih kurang gitu untuk di Adaro. Kita lihat dari momentumnya ada, tapi di sininya masih power bearishnya masih lebih besar daripada power bullishnya. Itu Power Ranger kayaknya Om. Power Ranger. Jadi untuk Adaro saya akan lebih tertarik kalau Adaro ya, kalau saya dari technical, saya lebih pilih dia tunggu tutup gapnya dulu, habis tutup gapnya dia bikin lower low ya, dia koreksi sehat, tidak lebih dari 2050, itu dikatakan sehat. Jadi tutup gap dulu dia di 2400, 24 nanti ya habis 24, habis tutup gap, baru dia turun lagi, habis turun lagi dia melanjutkan naiknya. Tapi kalau dari saya sendiri ini saya ngeliatnya major ya, dari besar. Di sini ini supply susah kayaknya ngelewatin candle supply ini benar-benar black belt ya, bearish banget, jadi susah. Jadi harus butuh berapa miliar atau berapa triliun untuk ngegoreng lagi saham Adaro nih. Ini masuknya kan blue chip ya untuk Adaro itu sendiri. Jadi masih downtrend ya untuk Adaro, sama Bumi juga sama. Kurang lebih seperti itu ya. Pak Umar. Ada yang nanya perihal GoTo Om. Oke, GoTo memang kemarin ada kejadian anomali ya. Kalau kita berbicara dari sisi teknikal ya, ini sisi teknikal ya. Di sini GoTo, aduh alarm nyala lagi. Oke, matiin dulu. Apa tuh? Biasa alarm forex. Oke, di sini secara teknikal ya, dia sudah keluar dari blok konsolnya dia yang terakhir tertinggi itu ada di 132 ya, kalau nggak salah. 132, dan ini kemarin itu di breakout ya dari sisi teknikalnya. Nah, sekarang dari yang kemarin di bulan Mei tertingginya itu 120 ya. 120 dia di breakout juga. Jadi ada 1, 2, 3 resist di breakout. Kalau nggak salah di sini adalah ada gap ya. Kalau yang teman-teman di sini kan selalu ada gap. Sedangkan gap itu sendiri nggak terlalu wajib harus ditutup gitu ya. Karena IHSG juga punya 1200 tuh gap, sampai sekarang nggak ditutup. Oke, kita balik lagi secara teknikal, dia breakout. Nah, yang dikatakan ini bisa aja jadi false break kalau dia kembali lagi ke dalam channel bermain di bawah 114 atau di bawah 120. 120 sampai 114 artinya di sini false break. Tapi kalau untuk saat ini sementara dia breakout, dia lagi uji support. Nah, supportnya ini key levelnya ada di 120 sampai 116. Kalau dia mantul di 116 di sini dan melanjutkan ke 132 dan 135, berarti mengkonfirmasi dia trennya naik. Berarti yang ingin dicapai sama si GoTo ini satu yang harus dicapai 151, 158. Di sini ada Fibo cluster ya istilahnya kalau Fibonacci. Di sini ada Fibo clusternya itu ada flip levelnya di 166, 170 ya. Lalu di sini ada cluster lagi di 182, 183. Kalau benar dia berhasil di sini, ini adalah MA 200, 202, 218-nya area klasternya nggak menutup kemungkinan. Jadi masih lumayan ya. Tapi balik lagi, inilah IHSG ini punya cerita unik. Orang banyak ngegaris kanan kiri, tapi semuanya dirusak sama 5 menit ya.
Semuanya dirusak dengan 5 menit ya, IEP yang kita kenal. Jadi semua gimana market maker IHSG. Kayak sekarang hari ini aja bisa kata tadi temennya Handi siapa? Bisa ya pas IHSG ditutupnya 00 nggak plus Iya, iya, satu betul, 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 betul. nggak min satu gitu. Bisa ya dibikin kayak itulah kamar gelap. Jadi sulit kalau IHSG. Tapi kalau dari IHSG sendiri sekarang saya masih sepakat dari sama Mas Agung, kita lagi berisnya enaknya ini kita area-area support bukan area-area middle gitu ya. Kalau area-area middle ini kan tanggung ini mau bullish atau mau bearish. Ya kayak kemarin ini kita bingung gitu. Tapi kalau sekarang enak udah dekat-dekat area-area pantulan, kalaupun di sini kita tinggal intip saham-saham blue chip aja. Enaknya gitu kalau area-area sekarang tuh. Time to buy ini balik lagi ke teman-teman. Ini untuk GoTo kurang lebih seperti itu ya. Sekarang lagi retrace, lagi coba nih 118-nya dijebol apa enggak. Kalau besok ARB lagi 15% berarti false break. Tapi kalau Besok enggak 15 ke ARB, berapa sih? hah? Besok ke 5 berapa kalau ARB? kalau ke ARB 15% kurang lebih 107. Lewat tuh ya, langsung close 107 break ya. berarti false break yang kemarin berarti batal nih uptrendnya, berarti kembali lagi konsolidasi di sini, dia masih sideway aja nggak kemana-mana. Bisa mungkin spekulatif buy kalau pengen beli lagi nanti di range buy 100 berapa nih, 109 sampai 105 lah, area 105 109 bisa spekulatif buy. Ini untuk GoTo. Ada lagi selain GoTo udah satu orang. Tadi anehnya BSBK, Bos. BSBK nggak apa-apa, BSBK kita lihat ya liquidity-nya. Ini apa yang mau teknikalnya ya, mungkin reserve kali ya, reserve ya. 50 BSBK nggak ini ya, lagi digocap nggak ada nadi, nggak ada urat Satu nadinya lagi bingung sama juga. Zata tadi katanya. Zata BSBK sama Zata. ini berapa nih Zata, aduh bingung juga analisanya ya. Harapannya banyak-banyak ke masjid atau banyak-banyak ke gereja aja lah Itu kalau dia, kayak gini. itu dia. Jadi nggak bisa dianalisa nih ya. Tapi kalau nggak salah nggak tahu nggak jadi nggak nih antara bulan Juni atau bulan Juli katanya mau mau dihilangin batas batas Rp50. Nanti batasnya Oh itu ya, seru tuh. Rp1 ya. Jadi hati-hati ya. Rp1 tiba-tiba ARB langsung 10% tiba-tiba langsung Rp1. Kalau misalnya bener jadi enak nih. Jadi bursa saham jadi bursa judi buat saya. Beli di Rp1, jual di Rp2 itu udah 100% loh untungnya. Beli Mau di nanya dong boleh. Rp1, jual di Rp3 itu udah untung 200%. Jadi ngeri-ngeri sedep tuh bursa Indonesia kalau misal bener jadi. Tapi banyak kepentingan sih Om itu. Kalau sampai ke satu, artinya kalau itu gocap dicabut ya, Hah? itu seru sih. Iya, daripada pasang togel mendingan di sini ya kan? Iya. Ada lagi mungkin tadi Zata sudah nggak ada ini ya pencerahan. Kalau Om, tanya kalau dong Om, yes Om silakan. Gus, kalau Yes. boleh Ya silakan Mas Bluebird Agung. sama Wood dong. Aku suka Bird Bird. sama Wood. Ini saham jagoanku juga Mas Agung. Saham jagoanku juga. Aku ngitungnya dari fundamental. Tapi kalau dari sisi technical, dia tadi sempat breakout. Nah, ini kita. Nah, di sini kebetulan aja dia kena resist kecil. Tapi kalau dari hari ini ada ledakan volume. Momentumnya juga dia bullish. Tadi juga di RRG juga kita bullish. Kemungkinan targetnya yang ingin dicapai untuk jangka pendek satu ya mungkin 2070, kalau misalnya pakai ininya di 2280, kalau koreksi masih koreksi wajar. Dan Bluebird ini bullish, lagi nggak bearish. Pertama kalau nggak salah waktu itu Lotus call buy itu waktu di 1300-an dan call buy lagi di 1600-an. Hari ini belum call buy lagi hari ini karena masih nunggu konfirmasi. Kalau dia, saya menggunakan di sini kombinasi antara trend dengan Darvas box. Jadi kalau misalnya Darvas break dari konsolidasi boxnya ini, the next boxnya ada di area-area box selanjutnya, yaitu di 2260 sampai 2280. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi Wood juga kalau nggak salah bagus ya, sempat diinin cuman volatile sekali. Secara fundamental saya suka Wood.
Nah, di sini woodnya sendiri masih sideways ya, belum ada gerakan-gerakan. Dari volumenya juga kita bisa dilihat volumenya tipis nih. Kadang-kadang saya juga Oke. belanja wood juga nih, kalau nggak salah IKEA kan wood ini kan ya. Ah, Om, ini Iya. banyak banget ya Om yang nanya Om. Yuk, mau gue habisin tuh Om. Nah, sementara dia masih melanjutkan koreksinya ya, waspada aja kalau dia break dari 388 dan 380, dia akan melanjutkan koreksinya ke 356 sampai ke 352. Harusnya 352 nih bisa bikin huge volume gede nih, karena pasti demand-nya akan cukup besar nih kalau misal area ke block ordernya di sini ya, di area-area demand besarnya nih di sini. Tapi kalau dari sektornya Hmm, ini bagus, menarik untuk si Wood diperhatikan. Kurang volume Oke. sama momentum aja. Nah, biasanya kalau dia berhasil break di 442, the next flip levelnya Hmm, ada di 496 sampai 540. Jadi ada dua Nah, persepsi, bullish dan bearish, karena di saat ini Wood masih konsolidasi sideways. Oke, silakan. Om, ada yang nanya PTSN, TRJA, WIRG. Oke, TRJA udah lama nih nggak dilihat nih, Transcon Jakarta nih. Ya, kita baru denger juga nih. Ini Transcon Jakarta kalau nggak salah PTSN, transfernya. TRJA. Oke, ini volumenya nggak ada ya. Memang hari Ini ini yang nanya ada. pasti nyangkut di atas nih. Ini ya volumenya, jangan lupa ya, perhatikan dalam kalau berdagang itu, berdaganglah di tempat ramai, jangan berdagang tempat sepi kalau pengen one ini. Terusnya memang kalau ngelihat dari sini seakan-akan dia ada doji ya, doji di sini, cuman di sini powernya dari volumenya sendiri kurang ya. Orang melihatnya di sini, wah ada gap. Ingat catatan, gap itu nggak harus ditutup, tapi kita harus mengenal gap. Kita lihat dulu nih gapnya gap apa nih. Kalau saya lihat nih kayaknya breakaway gap nih. Coba kita lihat. Oke ya, benar ya, breakaway gap, area supportnya di break ya sama dia. Berarti ini breakaway gap ya, breakaway gap. Abis breakaway gap dia lari-lari lagi, jadi nggak harus selalu ditutup. Kenapa saya bilang gap nggak harus ditutup? Salah satu contoh gudang garam, mungkin teman-teman juga tahu gudang garam. Om, sebentar Om, jangan larian Om. Di sini PTSN, gudang, ya, TRJA. saya kasih tahu dulu nih, kenapa gap itu nggak harus ditutup, Om. Gudang garam nih punya Oke. gap cukup ini ya, 43.000 ya, sama 50 ribuan sekian, sampai sekarang belum ditutup. Jadi gap itu nggak selalu ditutup ya. Jadi PTSN ini sendiri masih bearish, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Apa tadi, TRJA ya? TRJA, sorry. TRJA. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Memang dia udah masuk area block order, area-area pantulannya. Cuman secara tren dia masih bearish. Lalu setelah TRJA? PTSN. Jekon ya? Jekon apa? PTSN. 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 Petasan. Ini nih saham Sama volatile ini. WIRG. PTSN sudah breakout ya. Kita lihat hitung PTSN sudah breakout. Udah masuk ya, udah supply juga ya di sini ya. Breakout, supply, tertahan ya di area Fibo 161-nya sendiri. Ada dividen ya, dia ada bagi dividen, hati-hati. Dan kemungkinan masih akan ada pelemahan melanjutkan ya. Powernya masih nggak begitu terlalu cukup kuat Apaan nih. tuh? Sebentar. Ininya soal alarmnya nih. Saya delete dulu aja bentar. Susah deh nih. Elit global bercandain susah. Saya delete dulu deh. Sip. Dan jadi PTSN memang ada volume ledakan ya, secara tren dia uptrend ya. Secara tren dia uptrend di sini ya. Kalau dia masih cukup bertahan di 220, nggak turun lagi 220. Oke, dan nggak turun dari 220, dia masih bisa melanjutkan penguatan ke level 252 hingga astagfirullahaladzim. Ini mana lagi sih? Oh ini, dah sorry. Dan lagi ada ini soalnya, ada data Amerika, PMI. Jadi masih uptrend ya. Kalau misalnya di sini breakout, kita ambil lagi dari sini, dia bisa ke di 294 ya, 294 mungkin flipnya psikologi di 300 dan 330. Cuman waspada aja nih PTSN. Nih cukup
mengenal juga PTSN ini dari 2018 kalau nggak salah di IPO, mainnya suka-suka nih, market makernya juga ya gitulah seruntulan PTSN. Kadang-kadang volumenya ada, kadang-kadang nggak ada volume. Ini PTSN, karakternya mirip-mirip apa ya, forex atau kripto nih, selalu bikin jarum-jarum nih. Oke. Om, terakhir Om, ini sudah jam 9.01 soalnya. WIRG Om. WIRG kalau nggak salah tadi sempat ada gerakan ya juga. Oke, di sini WIRG masih downtrend ya. Di sini WIRG sendiri masih downtrend. Hari ini ada candle bullish engulfing, tapi powernya sendiri ya buat saya sendiri masih kurang kuat. Saya ngebacanya si WIRG ini pullback ya, bukannya throwback. Jadi kenapa? Karena dia dalam downtrend. Kalau downtrend dibilangnya pullback, sedangkan kalau uptrend dibilangnya throwback. Salah satunya kayak gudang garam throwback, dan sekarang pullback nih untuk si WIRG. Kalau dia nggak berhasil lewat dari 143, 154-nya, nah ini nggak menutup kemungkinan melanjutkan tren turunnya lagi. Jadi kalau lagi tren turun, ambil Fibo-nya juga akan terbalik. Jadi kalau dia nggak berhasil lewat 143, dia bisa ke 57. Dengan catatan dia bikin Oke. low dari 93-nya. Siap. Ya Om Agung udah tidur jangan-jangan nih. Guys, nih kita sudah jam 9 Oh, di sini lewat. ada divergen ya, saya lihatnya ya. Ya, dia masih Oke. lanjut Om. Oke, ada divergennya ya. Udah mau closing. Oke, siap. Ya. Ya. So guys, hari ini sudah dibahas tuntas nih. Saya sum up dulu gitu ya bahwa globally masih fragile. Kalau ngomongin Eropa so gloomy, tapi ngomongin Indonesia itu kita masih sangat-sangat oke in terms of tadi inflasinya, angka pertumbuhannya gitu ya, penguatan rupiah juga. So tapi tadi temanya itu adalah stabil, apa tadi Om Agung bahasanya stabil to bullish gitu ya, ngomongin jangka menengahnya gitu lah. So mudah-mudahan hari ini kita dapat manfaat dari sharing session hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Agung Ramadhani dari Berdikari Asset Management. Terima kasih juga kepada Om Krisna dan Om Kuswara. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, salam cuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, kasih semua. semuanya. Salam sehat semua. Terima kasih banyak, Mas Selamat Agung. malam, Malam. Mas Kris, Pak Umar, Om Kus. Ya, Thank you semua. Terima kasih, Mas Terima kasih. Agung. Izin pamit. Selamat malam.